Hai semua, perkenalkan nama saya Misha Papahan. Saya seorang CEO dari perusahaan PT Unilever Tbk. Saya akan share dalam video ini, yaitu Anda harus menentukan goals Anda. Apa yang Anda ingin capai di dalam bisnis Anda setahun dari sekarang. Misalnya, saya mau profit saya naik 30% misalnya. By the way, kalau Anda pasang target itu adalah tentunya bukan angka yang harus Anda kejar. Target adalah suatu mindset kita. Target berarti kita mempunyai suatu tujuan. Jadi yang paling penting adalah goal atau tujuan. Salah satunya profit. Karena tugas utama seorang pemimpin bisnis atau CEO adalah memastikan bisnisnya semakin profit. CEO adalah Chief Executive Officer, yaitu sebagai pejabat eksekutif tertinggi dalam sebuah perusahaan. Seseorang yang ditunjuk sebagai CEO dapat menentukan arah strategis bagi perusahaan, serta memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, memimpin, dan melakukan berbagai langkah untuk memastikan keberhasilan perusahaan. CEO adalah manajer yang memiliki peringkat tertinggi dalam membuat keputusan di organisasinya, di mana seorang CEO bertanggung jawab penuh dalam mengatur langkah-langkah konkret secara keseluruhan di suatu organisasi. Di samping itu, CEO juga memiliki tugas-tugas penting yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, mulai pembentukan visi dan misi, menentukan manajemen secara menyeluruh, dan menentukan strategi. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang CEO memiliki tanggung jawab besar bagi organisasi atau perusahaan. Peran seorang CEO dalam melaksanakan tugasnya, seorang CEO memiliki peranan penting dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan. Seorang CEO dituntut untuk bisa menentukan arah serta kebijakan yang akan diambil perusahaan. Sehingga keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan juga sangat bergantung oleh kebijakan yang ditentukan oleh CEO. Adapun beberapa peran CEO yang dapat saya jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, membentuk tim yang solid. Seorang CEO berperan penting untuk membentuk tim yang solid. Memiliki tim yang solid akan sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat berjalan sesuai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua, merencanakan tujuan. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu menentukan tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, CEO juga berperan penting untuk membuat perencanaan dalam mencapai tujuan bagi perusahaan. Selain itu, CEO juga harus aktif mengevaluasi serta mengawasi kinerja yang dilakukan bawahannya, sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud. Yang ketiga, membangun citra positif. CEO juga berperan untuk mewakili perusahaan di dalam setiap kesempatan, sehingga citra perusahaan yang ingin ditampilkan juga bergantung pada CEO. Bisa dikatakan bahwa seorang CEO adalah wajah dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, menciptakan kondisi lingkungan kerja yang positif. Selain membangun citra positif, seorang CEO juga dituntut mampu untuk menciptakan suasana kerja yang positif, juga menunjang keberhasilan dalam mencapai visi misi perusahaan. Dengan begitu, pekerja atau karyawan dapat menjalankan pekerjaannya dengan suasana nyaman dan produktif. Yang kelima, merencanakan anggaran belanja. CEO berperan penting dalam perencanaan investasi finansial suatu perusahaan, di mana CEO memegang kendali distribusi anggaran belanja atau suatu proyek agar tepat sasaran. Dengan begitu, CEO dapat bertanggung jawab penuh terhadap keuntungan perusahaan di masa mendatang. Fungsi dan tugas CEO. Yang pertama, membuat rencana dan strategi bisnis. Yang kedua, melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap karyawan atau bawahan. Yang ketiga, membangun citra positif untuk perusahaan. Yang keempat, menjaga keunggulan produktif perusahaan. Yang kelima, melakukan pemantauan terhadap pekerjaan yang dilakukan seluruh pekerja atau karyawan. Yang keenam, melakukan analisis terhadap suatu proses yang ada di perusahaan. Yang ketujuh, merencanakan serta mengelola seluruh sumber daya manusia yang terkait dengan perusahaan. Yang kedelapan, mengelola serta menganalisis manajemen risiko yang akan dihadapi perusahaan saat membuat situasi, kebijakan atau keputusan. 9. Menjalankan atau menyetujui semua anggaran tahunan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Yang ke-10, memimpin perusahaan dengan sebaik-baiknya, memperhatikan dan memiliki sikap kepedulian tinggi terhadap seluruh pekerja atau bawahan. Sebagai CEO, tentunya saya memiliki banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, dan pastinya saja sebagai CEO pastinya harus prioritas yang harus dikerjakan. Dan biasanya menjadi seorang CEO, kita mungkin mempunyai seorang sekretaris atau mempunyai personal assistant yang membantu kita.